Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Kesempatan subuh ini kita masuk pada pembahasan tentang khilafiyah. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini Imam Al-Ghazali menekankan, menganjurkan kepada kita untuk menghindari perbedaan-perbedaan. Kenapa itu dianjurkan oleh Imam Al-Ghazali? Karena sesungguhnya perbedaan-perbedaan itu tidak ada keuntungan di dalamnya. Justru yang terjadi adalah merugikan, baik itu untuk pribadinya, untuk orang lain, dan untuk seluruh umat Islam. Wa amal khilafiyatul lati uhdisat fi hadhihi al-a'sar al-mutaakhirah wa ubdi'a fiha min at-tahrirat wat-tasnifat wal-mujadalat ma lam ya'had misluha bis-salaf. Wa amal khilafiyah, dan adapun khilafiyah, perbedaan-perbedaan allati uhdisat fi hadhihi al-a'sar, yang dimunculkan pada masa-masa sekarang ini, yaitu pada masa akhir, pada masa zaman akhir ini. Wa ubdi'a fiha, dan yang dimunculkan, yang dibid'ahkan, fiha, di dalamnya, minat tahrirat, dari karya-karya, wat tasnifati, dan karangan-karangan, wal mujadalati, dan perdebatan-perdebatan, ma'lam ya'had misluha bis-salaf, yang tidak pernah dikenal apa misluha, hal seperti itu, bis-salafi, pada masa salafus sholih. Jadi kata Imam Ghazali, sesungguhnya di zaman salafus sholihin itu tidak mengenal tentang khilafiyah, tidak mengenal tentang perbedaan-perbedaan. Justru khilafiyah, perbedaan-perbedaan itu muncul itu pada masa-masa akhir, termasuk pada masa hari ini, pada masa sekarang ini. Baik yang dipersoalkan, yang diperselisihkan khilafiyah itu dari karya-karya ataupun karangan-karangan yang kemudian diperdebatkan oleh ulama-ulama, oleh orang-orang pada zaman akhir ini. Fa'iyaka, maka berhati-hatilah kamu, wa antahu mahaulaha, karena sesungguhnya engkau berputar pada sekitarnya, engkau berada pada lingkungan-lingkungan dan masa yang hari ini itu terjadi perdebatan-perdebatan. Itu menurut Imam Ghazali seperti itu. Wajadanaha, menjauhlah kamu, ijtina basumil qatili, dengan menjauh dari racun yang mematikan itu. Artinya ketika kita terjebak di dalam persoalan khilafiyah, ketika kita ikut-ikutan di dalam persoalan khilafiyah, ini adalah, kata Imam Ghazali, merupakan racun yang bisa mematikan. Mematikan di sini bukan berarti mematikan, menghilangkan nyawa, bukan. Tetapi ini akan bisa membunuh karakter orang lain. Karena sebab perbedaan-perbedaan akan munculnya kelompok-kelompok di mana di antara kelompok-kelompok itu saling merasa, mengaku bahwa dialah yang paling benar. Ini bahayanya khilafiyah. Jadi kita dianjurkan oleh Imam Ghazali ini semaksimal mungkin, sekuat tenaga untuk menghindari perbedaan-perbedaan yang dimaksud. Fa innaha, karena sesungguhnya khilafiyah itu ad-da'ul dhal, adalah penyakit parah atau penyakit yang kronis. Kalau penyakit parah ini susah obatnya ketika kita telah masuk terjerumus ke dalam perdebatan, ke dalam khilafiyah ini. Oleh karenanya maka harus dihindari. Wa huwa alladhi,
Dan adapun penyakit yang kronis ini, alladzi raddal fuqaha'a kullahum ila talabil munafisati wal mubahati, itu mengembalikan terhadap para ahli-ahli fikih, kullahum seluruhnya. Jadi kullahum di sini ini yang dimaksud bukan kullahum itu seluruh ulama, meskipun kalimatnya kullahum, karena ini mubalaghah. Kalau mubalaghah ini berarti ada di antara orang, ada di antara ulama itu yang tidak termasuk di sini, meskipun kalimatnya kullahum, karena ini disebut dengan mubalaghah. Ila talabil munafisat, yaitu mencari kemegahan dan berbangga-banggaan, ala ma ya'tika tafsilu ghawailiha wa afatiha, atas perkara sayatika yang akan datang terhadapmu, apa tafsilu, perincian atau tafsil, ghawailiha wa afatiha, tipu daya dan bahaya-bahayanya. Jadi nanti ada bab yang akan membahas ini. Kata Imam Ghazali, akan ada bab yang membahas tentang bahwasanya ulama ini nanti mereka yang mencari kemegahan dan berbangga-bangga itu karena sebab muncul oleh perdebatan-perdebatan yang dilahirkan oleh khilafiyah, perbedaan-perbedaan itu nanti akan ada bab tersendiri di belakang yang akan dibahas oleh Imam Al-Ghazali. Wa hadzal kalam, adapun kalam ini ataupun adapun pembahasan ini, rubbama itu terkadang yasma'u min qailihi, itu bisa didengar min qailihi dari orang yang mengkritik atau orang yang mengatakan, fayuqalu, maka kemudian dikatakan atau disanggah, annasu a'da'u ma jahil, sesungguhnya manusia itu adalah musuh apa yang dia tidak ketahui. Ini kemudian dijadikan dalil oleh orang itu. Ini merupakan pepatah Arab ini, annasu a'da'u ma jahil, sesungguhnya manusia itu adalah musuh perkara-perkara yang dia bodoh darinya, yang mereka bodoh darinya, artinya yang tidak mereka ketahui, yaitu dia mengkritik hal ini karena merasa mereka itu tidak tahu. Wajar kata satu kelompok ini, wajar kalau mereka itu mengkritik kita, karena sesungguhnya mereka itu tidak sampai dengan apa yang kita bahas ini. Wajar mereka itu mengkritik kita, karena sesungguhnya mereka itu lebih bodoh dari kita, tidak mengerti dengan apa yang kita bahas ini. Ini maksud pepatah ini maksudnya. Dan banyak hari ini yang seperti itu. Ada kelompok-kelompok yang merasa dia itu yang paling benar. Ada kelompok-kelompok yang merasa dia itu yang paling hebat dari yang lain. Padahal belum tentu mereka itu lebih hebat daripada yang lain, lebih pintar, lebih benar daripada yang lain. Tetapi karena akibat dari khilafiyah, akibat dari perbedaan-perbedaan, akibat dari berbangga-bangga, kemudian mereka ini merasa bahwa mereka itulah yang paling benar. Fala tadunnan dzalika, maka jangan engkau menduga yang demikian itu. Fa'alal khabir saqatta, maka atas orang yang mahir itu engkau akan jatuh. Annasu a'da'u ma jahilu fala tadunnan dzalika fa'alal khabir saqatta. Itu maksudnya adalah, jadi kata Imam Ghazali mengatakan seperti ini, kalian yang sudah belajar Ihya Ulumuddin ini, yang mendalami Ihya Ulumuddin ini, sebenarnya meskipun mereka merasa lebih dari kalian, merasa lebih benar dari kalian, merasa lebih pintar dari kalian, sesungguhnya kalian yang telah memahami, mengaji, belajar Ihya Ulumuddin ini, sesungguhnya kalian sudah berada di atas mereka. Karena yang posisi al-khabir yang dimaksud di sini adalah, itu yang dimaksud adalah Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali
Jadi Imam Al-Ghazali ini sebelum beliau mengarang kitab Ihya Ulumuddin ini, dia adalah seorang ulama yang ahli di dalam perdebatan. Senang dia ketika berdebat tentang soal agama dan sebagainya. Tetapi kemudian pada akhirnya dia menyadari bahwa perdebatan itu tidak ada hasilnya, perdebatan itu tidak ada manfaatnya. Maka kemudian dia kembali untuk memperbaiki dirinya sendiri. Jadi kata Imam Ghazali ini, kalau ada perdebatan-perdebatan, saya ini kata Imam Ghazali sesungguhnya telah lebih dahulu daripada kalian menggeluti di dalam persoalan khilafiyah ini. Ternyata persoalan khilafiyah ini tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Maka saran saya, hindarilah untuk generasi-generasi sesudah saya ini, maka hindarilah perbedaan-perbedaan, hindarilah perdebatan-perdebatan. Adbil, maka terimalah hadihin nasihata, terimalah nasihatku ini, kata Imam Al-Ghazali. Udah, hindari oleh kalian perdebatan itu. Mimman bayya'a al-umra fihi zamanan, dari orang-orang yang hanya menghilangkan terhadap umurnya fihi, di dalam orang tersebut, zamanan yang bermasa-masa, bertahun-tahun lama waktunya. Kalau kalian menggeluti kepada perbedaan khilafiyah, itu sesungguhnya kalian hanya menghilangkan umur kalian secara percuma. Apalagi itu kalian lakukan selama bertahun-tahun dalam waktu yang lama, kata Imam Ghazali. Itu percuma saja. Sudah, hindari perbedaan-perbedaan itu, karena sesungguhnya perbedaan itu adalah sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Wa zada fihi 'alal awwalina tasnifan wa tahqiqan wa jadalan wa bayanan, dan yang menambahkan padanya atas para pendahulu berupa tasnifan, karya-karya, wa tahqiqan, dan pentahqiqan kepada satu kitab, yaitu pembenaran pada salah satu kitab, wajadalan, dan perdebatan-perdebatan, wabayanan, dan pembahasan atau penjelasan-penjelasan. Summa, kemudian, alhamahullahu rusydahu, Allah memberi ilham, memberi petunjuk kepada Imam Al-Ghazali, rusydahu, itu terhadap kecerdasannya. Jadi Imam Ghazali ini diberi oleh Allah itu petunjuk sehingga dia itu menjadi orang yang cerdas. Wa atla'ahu ala aibihi, dan Allah juga perlihatkan kepada Imam Al-Ghazali ini terhadap aib-aibnya Imam Al-Ghazali. Kenapa? Dengan ini ketika Allah telah memberi ilham kecerdasan, terus menampakkan kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan Imam Ghazali ini, jadi dia itu terkontrol. Makanya Imam Ghazali ini menjadi ulama rujukan oleh generasi-generasi setelahnya. Kenapa? Karena apa yang diucapkan oleh Imam Al-Ghazali ini, apa yang disusun oleh beliau di dalam kitab-kitabnya yang banyak itu bukan berdasarkan hawa nafsu, itu bukan berdasarkan hanya melalui kemampuan dirinya sendiri saja, tetapi itu melalui petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karena itu melalui petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apa yang disarankan, apa yang dianjurkan, apa yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali ini sangat minim dari kesalahan-kesalahan. Fahajarahu wastaghala binafsihi. Kemudian Imam Ghazali ini setelah mendapat ilham dari Allah, diberi kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kemudian atwa'ahu, Allah menampakkan setiap ada kekurangan-kekurangan yang ada pada diri Imam Al-Ghazali ini, kemudian Imam Al-Ghazali ini hanya menyibukkan diri binafsihi, dengan memperbaiki hati, memperbaiki jiwa, memperbaiki diri sendiri. Jadi kesimpulannya di sini dari pembahasan kita pada subuh ini, bahwasanya khilafiyah,
perbedaan itu sebisa mungkin. Yang pertama, sebisa mungkin harus kita hindari. Ini di dalam khilafiyah, di dalam persoalan agama. Secara tersiratnya apa? Secara tersiratnya di dalam persoalan lain pun sama. Di dalam persoalan kita, di dalam kehidupan itu hindari perbedaan-perbedaan. Dengan teman, dengan sahabat, dengan tetangga, dengan orang satu kampung, dengan orang yang berbeda dengan kita, hindari. Kalau ada perdebatan-perdebatan, lebih baik kita menghindar. Tidak apa-apa kita juga dengan orang bodoh. Aja buru juga takut, yo. Ini tidak apa. Kenapa? Karena yang menghindar dari perdebatan itu, menghindar dari perselisihan itu orang yang benar, kata Ihya Ulumuddin. Yang pertama. Yang kedua, munculnya sekarang ini ulama-ulama menjadi rusak. Itu karena disebabkan oleh ini. Karena munculnya kelompok-kelompok, kemudian kelompok-kelompok itu si A merasa benar, si B merasa benar. Si A merasa lebih hebat, si B merasa lebih hebat. Karena masing-masing kelompok-kelompok itu merasa benar dan merasa hebat, kemudian mereka muncullah perdebatan. Di dalam perdebatan itu mereka tidak mau kalah. Masing-masing dia tetap merasa yang lebih benar. Nah, disitulah yang menyebabkan Islam ini menjadi kemudian, yang awalnya Islam ini adalah agama rahmah. Islam ini agama kasih sayang, kemudian Islam ini seolah-olah Islam ini terkotak-kotak karena perbedaan-perbedaan ini. Sehingga hari ini begitu banyak sekarang pada saat ini kelompok-kelompok, ada Islam ini, ada Islam itu, ada Islam A, Islam B, Islam C. Ini sesungguhnya lahir itu dari perbedaan-perbedaan yang terjadi karena masing-masing dari kelompok-kelompok itu mempertahankan egonya masing-masing. Ada sesungguhnya kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi yang sesungguhnya awal ketika didirikan itu tidak ada perbedaan di situ. Tidak ada. Tetapi pada akhirnya oleh generasi-generasi penerus berikutnya itu pelan-pelan mereka itu dimunculkan perbedaan-perbedaan itu hingga akhirnya hari ini apa? Hingga hari ini masing-masing merasa benar. Ya, contoh yang paling terkini itu apa? Yang terjadi setiap tahun, kayak kita puasa, kita lebaran. Ada yang lebaran lebih dulu, ada yang lebaran belakangan. Kenapa tidak sama? Karena dasar yang mereka ambil, mereka kokoh mempertahankan argumentasi mereka, istimbat hukum mereka itu yang mereka pertahankan. Karena masing-masing mempertahankan itu merasa yang lebih benar, maka muncullah perbedaan-perbedaan yang seperti itu, yang sesungguhnya itu sesuatu yang tidak perlu terjadi. Oleh karenanya kita, untuk bapak-bapak, ibu-ibu, segenap para santri yang kita telah mengaji ini, mari kita, karena kita sudah belajar di kitab Ihya Ulumuddin ini, setidaknya kita itu bisa mengambil pelajaran dan bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan, bahwasanya hindarilah perbedaan itu, hindarilah perselisihan sebisa mungkin. Kalau masih ada kesempatan kita untuk mengalah, kita mengalah saja, karena mengalah itu kalau di dalam perselisihan sesungguhnya orang yang mengalah demi menghindari perselisihan itu sesungguhnya orang yang benar, itu sesungguhnya orang yang menang. Nah, untuk kita nanti pada pertemuan selanjutnya kita lanjutkan nanti. Saya akhiri, subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Li khamsatun fiha rawaba al-mustafa ya
كتبنا